مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah tumpangkan dan titipkan kepada kita akan mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. وقال الله في سورة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku ketua yayasan Muhammad Yusron LC mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyaksikan video atau mungkin mukadimah terhadap pembangunan sekolah SDIT yang akan kita bangun di masa yang akan datang. Kemudian pertama kita bersyukur Allah masih menitipkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang kedua, mudah-mudahan dengan rencana-rencana baik yang sedang kita rencanakan hari ini akan bisa membuka pintu-pintu surga bagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di lokasi yang mana inilah lokasi tempat akan dibangunnya kampung Quran, khususnya SDIT Cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan aturan-aturan doa dari bapak-bapak dan ibu kaum muslimin para hamba Allah yang dimuliakan Allah, Allah wujudkan mimpi-mimpi kita yang akan kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan lahan yang masih kosong yang kita lihat hari ini bisa berwujud menjadi kampung dan bahkan sekolah yang akan menjadi cikal bakal bagi generasi kita, anak-anak kita untuk menempa dan bahkan bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami sudah selesai untuk membebaskan lahan tahap pertama, dan tahap kedua para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mempunyai rencana-rencana yang lain. Di antaranya adalah mewujudkan bahwasanya kampung yang kita idam-idamkan, khususnya mungkin bangunan-bangunan sekolah, tempat bernaung, tempat berteduh anak-anak kita, sehingga di waktu-waktu pagi dan bahkan siang mereka nyaman untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di lokasi inilah kita akan membangun sekolah SDIT Cahaya Quran. Maka mohon doa dari kita semua, bapak dan ibu para hamba Allah dan para muslimin untuk mengulurkan tangannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa bi thalathin. Kalau seandainya hamba Allah mati di dunia ini, putuslah segala amalnya kecuali beberapa perkara. Di antara perkara yang tidak akan putus-putus adalah sedekahun jariyah, adalah sedekah jariyah. Maka di saat hari ini Allah berfirman mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Di saat ini peluang-peluang amal itu masih terbuka untuk kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebelum datang hari yang mana hari itu adalah la bay'un fihi wala khullah. Tidak laku lagi jual beli, tidak ada guna persahabatan, tidak ada lagi mungkin guna amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka sebelum datang hari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka mari kita berinfak, mari kita bersedekah guna menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Allah matikan kita, tidak ada yang akan mampu menolong kita. Sahabat-sahabat yang dulu dekat dengan kita di dunia belum tentu akan bisa mengingat dan bahkan menolong kita. Akan tetapi kepastian yang insya Allah akan menolong kita tentu buah-buah dari sedekah dan bahkan amalan-amalan sedekah yang sempat kita berikan di dunia ini. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang masanya di mana masa itu para manusia semuanya akan mendapatkan kekayaan dan bahkan semuanya menjadi orang-orang kaya. Sehingga susahlah orang nanti akan mencari siapa yang akan mau menerima sedekah saya. Itu adalah zaman yang akan datang kepada kita nanti. Maka di saat ini, ketika hari ini masih terbuka peluang untuk bersedekah dan beramal, apalagi berinfak, apalagi untuk sedekah jariyah yang akan menyelamatkan kita dari azab dan bahkan menyelamatkan kita dari kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang itu ada hari ini. Di antaranya adalah untuk menggarap lokasi sekolah kita ini. Maka mari kita salurkan harta-harta kita. Mari kita berikan harta-harta kita. Mari kita sedekahkan harta kita. Mari kita infakkan sedekah dan bahkan harta kita yang sudah kita miliki. Karena tidak adalah yang akan menolong, melainkan harta yang sempat kita sedekahkan di dunia ini. Tidak adalah uang yang akan mampu membantu dan menolong kita di dunia ini atau di dalam kubur, kecuali harta yang sempat kita sedekahkan ketika kita di dunia. Semakin banyak harta yang kita infakkan, maka semakin mudah perjalanan kita di alam kubur dan bahkan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peluang terbesar bagi kita untuk membangun peradaban baru, untuk memulai peradaban baru, sehingga kita bermimpi bagaimana anak-anak kita mereka ceria, mereka tertawa, mereka gembira, naik turun ke dalam lokal mereka, naik turun ke musolah mereka, mereka berlari sedangkan sangat-sangat bahagia dengan lokasi yang mereka idam-idamkan, dengan lokasi yang mereka impi-impikan, dengan sekolah yang mereka impi-impikan selama ini. Dan mudah-mudahan cita-cita kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimpi-mimpi yang akan kita wujudkan di masa-masa yang akan datang akan segera Allah wujudkan kepada kita. Maka dari itu kita selaku ketua yayasan Muhammad Yusran LC meminta kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu dan bahkan kepada hamba Allah yang sudah Allah titipkan, yang Allah titipkan hartanya kepada kita semua. Mari kita menjadi donatur atau berdonasi dalam rangka membangun peradaban baru, bahkan di kampung Quran atau mungkin pasnya tentu di sekolah SDIT Cahaya Quran yang hari ini atau mungkin saat ini beralamat di Jorong Ipuh, Pematang Sari Bulan, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi nyata bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh malaikat, ketika kita ditanya oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelamat bagi kita dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah demi sedekah, infak demi infak, dan bahkan zakat demi zakat. Dan bahkan Rasul mengatakan pada kita, wadawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Hassinu amwalakum biz zakah, jagalah harta kalian dengan banyak berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah adalah salah satu kunci untuk mengobati penyakit-penyakit kita. Zakat adalah salah satu untuk bisa menjaga harta-harta kita dari tangan para maling-maling dan bahkan dari bencana-bencana yang lain. Mudah-mudahan kesehatan yang masih Allah titipkan kepada kita hari ini adalah buah-buah daripada sedekah yang sudah kita berikan kepada Allah dari hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semakin banyak sedekah kita hari ini,
maka semakin Allah lancarkan kehidupan kita. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita dari bentuk musibah-musibah yang entah apa yang akan terjadi sesudah ini. Dan mudah-mudahan ketika kita bersedekah itu adalah salah satu kunci untuk Allah memberikan keselamatan kepada kita. Maka dari itu kita selaku ketua yayasan, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat-niat baik kita yang sudah kita rencanakan selama ini Allah ijabah setiap niat kita. Dan mudah-mudahan juga setiap sedekah dan bahkan infak dan bahkan zakat daripada kita yang mungkin sudah kita tunaikan atau yang akan kita tunaikan, Allah ijabah dan Allah ambil dan bahkan Allah jadikan sebagai lipatan dan bahkan menjadi tumpukan harta dan tumpukan pahala bagi kita di dunia, apalagi di hari akhirat kelak. Yakinlah kaum muslimin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam cerita, tidak ada dalam kisah orang-orang yang rajin berzakat, orang-orang yang rajin berinfak, orang-orang yang rajin bersedekah, tidak ada cerita dalam kehidupan mereka itu adalah kemiskinan. Akan tetapi Allah jamin bagi mereka adalah kesenangan, kekayaan dan bahkan kesenangan, kepuasan hatinya. Tidak ada kesedihan di dalam jiwa dia. Itu adalah jaminan bagi orang-orang yang bersedekah ketika mereka gemar bersedekah di dalam hidup ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menjadi jembatan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi kita sedekah yang sudah kita tunaikan hari ini bisa menjadi kunci untuk bisa membuka pintu-pintu surga. Semakin banyak sedekah kita, semakin Allah mudahkan hisapan kita. Bahkan Sya'ban pernah mengatakan kepada kita, dan bahkan mereka menyesal ketika beliau dalam sakaratul maut sehingga istri beliau mengatakan, apa yang membuat engkau menyesal? Apa yang membuat engkau berkata-kata menyesal? Di antara ungkapan Sya'ban ketika ke sakaratul maut, kenapa tidak banyak? Kenapa tidak baru? Kenapa tidak jauh? Apa yang tidak banyak? Ternyata Sya'ban pernah bersedekah di dalam kehidupan beliau. Ternyata mungkin sudah bersedekah tapi belum begitu banyak. Maka dengan pahala sedekah yang sudah Allah tampakkan, masih menyesal Sya'ban di dalam kehidupannya. Maka dari itu kaum muslimin jadi muliakan Allah, peluang yang sangat besar yang terbuka di hadapan kita hari ini, lokasi yang kosong ini masih membutuhkan uluran-uluran tangan daripada kita. Mudah-mudahan uluran tangan, mungkin itu berupa uang, atau mungkin berupa materi, atau mungkin berupa bentuk benda-benda yang lain, insya Allah akan bisa menjadi amal jariah bagi kita. Mungkin berupa materi-materi yang lain, apa saja yang sempat kita berikan dan sempat menjadi bangunan-bangunan yang ada di lokasi yang kosong hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi alat bantu bagi kita, atau mungkin penyelamat bagi kita ketika kita ditanya oleh para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan sedekah yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi balasan-balasan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa janji Allah kepada kita? Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan bahkan menjadikan menjadi 10 dan bahkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai atau 1 tangkai muncul lagi tangkai-tangkai yang lain. Mudah-mudahan itulah jaminan Allah bagi kita ketika di dunia, apalagi di hari akhirat kelak. Kami mendoakan dan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin semuanya yang sudah berdonasi atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk kita. Mudah-mudahan setiap sedekah yang sudah kita berikan itu bisa menjadi penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di dalam kubur dan bahkan penyelamat kita di padang mahsyar. Terima kasih banyak kami ucapkan kita dari Ketua Yayasan Akramul Afkar. Mudah-mudahan setiap sedekah yang kita berikan akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Akhir kala menyamaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.